Kalau kamu belum menonton part 1, sebaiknya tonton dulu. Karena di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana orang dengan NPD mulai menghancurkan seseorang secara perlahan, tanpa terlihat seperti penjahat. Kita membahas bagaimana mereka membuatmu merasa selalu salah. Bagaimana mereka perlahan menghapus identitasmu. Sampai kamu lupa seperti apa dirimu sebelum mengenal mereka. Dan bagaimana mereka menciptakan kebingungan emosional. Memberimu cinta hari ini, lalu menghukummu dengan dingin dan diam keesokan harinya. Singkatnya, mereka membuatmu kecanduan validasi dari orang yang sama yang sedang menghancurkan mentalmu. Dan ironisnya, semakin sakit hubungan itu, semakin sulit kamu pergi. Tapi malam ini, kita masuk ke bagian yang jauh lebih gelap. Karena sekarang kita akan membahas tahap manipulasi, di mana korban mulai kehilangan sesuatu yang paling penting. Kepercayaan terhadap pikirannya sendiri. Di titik ini, kamu tidak lagi sekadar bingung. Kamu mulai mempertanyakan realitas. Mulai merasa gila. Mulai bertanya, apa aku memang masalahnya? Dan percaya atau tidak? Itulah salah satu kemenangan terbesar seorang manipulator. Karena ketika seseorang berhasil membuatmu meragukan dirimu sendiri, mereka bisa mengendalikan hampir seluruh hidupmu. Jadi matikan distraksi. Dan mari masuk lebih dalam ke permainan psikologis orang NPD. Tanda 4. Kamu mulai meragukan realitas sendiri. Ini level manipulasi yang lebih dalam. Dan lebih berbahaya. Karena sekarang mereka bukan cuma mengontrol emosimu. Mereka mulai mengontrol persepsimu terhadap kenyataan. Kamu ingat mereka berkata sesuatu. Mereka bilang, aku nggak pernah ngomong begitu. Kamu jelas-jelas disakiti. Mereka bilang, itu cuma bercanda. Kamu mencoba menjelaskan perasaanmu. Mereka tertawa. Kamu dramatis banget. Dan semakin sering itu terjadi, semakin kamu kehilangan pijakan. Kamu mulai menyimpan screenshot. Mengulang percakapan di kepala. Bahkan kadang meminta pendapat orang lain hanya untuk memastikan. Aku nggak gila kan? Sedih ya? Harus meminta validasi bahwa perasaanmu sendiri nyata. Tapi itulah efek gaslighting. Ia menghancurkan kepercayaan diri dari dalam. Pelan. Rapi. Hampir tanpa suara. Karena kalau seseorang berhasil membuatmu meragukan pikiranmu sendiri, mereka bisa membuatmu percaya apa saja. Dan bagian paling mengerikannya, orang NPD sering terlihat sangat meyakinkan. Mereka bicara dengan percaya diri. Tenang. Seolah merekalah korban sebenarnya. Sementara kamu terlihat emosional dan lelah. Dan dunia sering percaya pada orang yang terlihat tenang. Bukan pada orang yang terluka. Ironis. Manipulator terlihat stabil. Korban terlihat gila. Padahal korban hanya terlalu lama bertahan. Dan sekarang, kita masuk ke tanda terakhir. Tanda paling menyakitkan. Karena di titik ini, kamu mulai sadar sesuatu yang mengerikan. Tanda 5. Kamu merasa kehilangan energi hidup. Kamu lelah terus-menerus. Bukan lelah fisik. Lelah mental. Lelah emosional. Lelah karena harus selalu waspada. Setiap percakapan terasa seperti ujian. Setiap konflik terasa seperti perang psikologis. Dan anehnya, bahkan saat mereka tidak ada, kamu tetap cemas. Karena tubuhmu sudah terbiasa hidup dalam stres. Hubungan sehat memberi ketenangan. Hubungan manipulatif memberi ketegangan. Itu bedanya. Kalau seseorang terus membuatmu merasa kecil, takut, bingung, dan tidak cukup. Itu bukan cinta. Itu pengondisian emosional. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin sulit kamu mengenali dirimu sendiri. Orang NPD sering membuat korbannya merasa tidak cukup baik, tidak cukup setia, tidak cukup pengertian, tidak cukup sabar. Padahal kenyataannya, tidak akan pernah cukup. Karena lubang validasi mereka tidak punya dasar. Kamu bisa memberi seluruh energimu, dan mereka tetap merasa kurang. Lalu suatu hari,
Kamu sadar hidupmu habis. Hanya untuk menjaga ego seseorang. Dan itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Manipulasi tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan senyuman. Dengan perhatian. Dengan kata, aku sayang kamu. Dan itu yang membuatnya berbahaya. Karena racun paling efektif adalah racun yang terasa nyaman saat diminum. Kalau kamu melihat tanda-tanda ini dalam hidupmu, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Kenapa aku terus bertahan pada sesuatu yang perlahan menghancurkanku? Cinta seharusnya tidak membuatmu kehilangan diri sendiri. Dan seseorang yang benar-benar peduli padamu tidak akan membuatmu takut menjadi dirimu sendiri. Kalau kamu pernah mengalami manipulasi seperti ini, atau pernah bertemu seseorang yang membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri, tulis pengalamanmu di komentar. Dan kalau kamu suka konten psikologi gelap seperti ini, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita membahas sisi manusia yang sering disembunyikan di balik senyuman manis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan hati-hati. Tidak semua orang yang terlihat mencintaimu benar-benar peduli padamu.